Ini yang paling memukul. Kenapa? Sebentar lagi Hamas akan terkena bahaya kebakaran. Hamas itu sekarang yang dia lakukan itu adalah merampok dan merampas makanan dari penduduk sipil Gaza yang mengambil bantuan kemanusiaan atau makanan dari perusahaan GHF, Gaza Humanitarian Foundation yang dibentuk oleh Amerika. Jadi sekarang itu kalau Netanyahu dalam hal ini dia terlalu lunak, maka nasib bangsa Israel, nasib negara Yahudi ke depannya ini akan sangat berbahaya gitu. Mengambil langkah baik itu dalam gencatan senjata maupun perjanjian perdamaian. Kenapa? Bisa jadi Netanyahu kalau dia tidak hati-hati, dia akan terperangkap dalam permainannya Hamas dan negara-negara sebelah ini gitu. Ompong, silakan Ompong. Ompong masuk. Tes suara Pak Paul. Apakah terdengar Ompong suara? Toba, panggilan. Ini ada Ompong Toba. Oh, sorry ya. Lanjut. Tes suara Pak Paul. Merdu. Ya. Jadi tadi udah Pak Paul tunjukkan data-data tentang rekap perang antara Israel dengan Hamas maupun Israel dengan Israel Iran belum ya? Belum. Israel dengan Hamas. Paruh dulu. Jadi dari sini aja udah kelihatan Pak. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ompong, sebentar, saya interupsi. Saya kasih kabar yang you tanya saya kemarin, si Ilham Omar itu. Semalam dia udah dipecat dalam membership itu Foreign Affair Committee. Jadi dia nggak bisa ngurusin hal-hal luar negeri. Jadi dia nggak bisa bacot urusan Israel lagi. Itu ya. Iya, baguslah kalau begitu. Karena apa yang dia lakukan itu mencemarkan nama Amerika. Kenapa? Dia menyebarkan paham antisemitik di masyarakat Amerika. Itu sih sebenarnya masalahnya, Pak. Kalau dibiarkan, paham antisemitik ini akan menyebar luas gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump administration udah benar, Pak. Udah bagus lah gitu. Ya, udah itu aja yang saya update. Thank you, bos. Oke, jadi kalau kita lihat Pak Paul, hasil-hasilnya udah jelas ya. Jelas bahwa Israel sudah menang gitu ya. Tapi menang itu dalam arti begini, definisi menang itu apa? Sebetulnya kalau kita bicara definisi kemenangan dalam peperangan itu adalah sejauh mana objektif militernya itu tercapai atau tidak. Ya sebetulnya memang kalau kita lihat situasi sekarang, kemarin Netanyahu pergi ke Amerika, ketemu dengan Trump. Tetapi akhirnya tidak ada katakanlah tidak ada press release dari kedua pemimpin negara ini secara langsung ke publik. Apakah akan ada gencatan senjata atau tidak? Trump juga diam, Netanyahu juga tidak memberikan komentar apa-apa gitu ya. Padahal sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, Trump mengatakan ya gencatan senjata bisa dicapai dalam seminggu atau 2 minggu ke depan, kira-kira seperti itu gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa tidak tercapai gencatan senjata. Ya permasalahannya begini Pak Paul. Sekarang ini kan sebetulnya Hamas ini sudah hancur sebetulnya. Dia cuma punya tinggal 20 sandera yang masih hidup, kemudian 18 yang sudah meninggal lah gitu kira-kira ya. 18 orang atau 18 yang yang sudah meninggal. Kira-kira 50 lah itu sandera yang masih tersedia. Nah, kemudian operasi kereta perang Gideon ini sudah berhasil menguasai kira-kira 75% wilayah Gaza. Ya. Jadi Hamas ini sebenarnya tidak punya kekuatan. Tapi yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ini yang paling memukul Hamas ini adalah ketika bantuan kemanusiaan, bantuan humaniter tidak lagi diberikan kepada
teroris UNRWA juga. Saya katakan UNRWA itu teroris, kenapa? Karena mereka itu perpanjangan tangan dari Hamas. Kita tahu bahwa UNRWA terlibat dalam penculikan warga negara Israel di tanggal 7 Oktober 2023. Videonya masih ada. Kemarin kita juga udah nonton sama-sama Pak Paul. Pak Paul juga udah lihat gitu kan. Jadi ini yang paling memukul. Kenapa? Sebentar lagi Hamas akan terkena bahaya kebakaran. Hamas itu sekarang yang dia lakukan itu adalah merampok dan merampas makanan dari penduduk sipil Gaza yang mengambil bantuan kemanusiaan atau makanan dari perusahaan GHF, Gaza Humanitarian Foundation yang dibentuk oleh Amerika. Ya, mereka mengambil bantuan dari situ dan itu sangat terbatas. Ya, artinya kalaupun ada Hamas yang menyamar sebagai penduduk mengambil bantuan kemanusiaan untuk dimakan gitu ya, tapi jumlahnya nggak akan bisa banyak. Nah, oleh sebab itu yang paling sangat dituntut oleh Hamas dalam negosiasi kemarin itu adalah pengembalian bantuan kemanusiaan ke UNRWA. Kenapa? Selama ini Hamas ini sudah keenakan. Dia makan dari bantuan kemanusiaan yang diberikan PBB, disupport oleh PBB dengan dana dari negara-negara ya masyarakat internasional, terutama negara-negara Kristen. Kemudian juga uang ini mereka pakai untuk membeli senjata, kemudian membayar gaji teroris yang membunuhi rakyat Israel atau membunuhi bangsa Yahudi. Kemudian mereka pakai juga uang ini untuk ya bagi-bagi hasil lah dengan UNRWA, mengajarkan kebencian kepada generasi muda Hamas yang ada di Gaza. Kalau kita lihat textbook ataupun buku-buku pelajaran pendidikan di sekolah itu yang diajarkan kepada anak-anak muda di Gaza atau anak kecil di Gaza itu adalah tanah air kalian bukan di Gaza ini tapi di Tel Aviv, terus kemudian di Yerusalem, terus di wilayah-wilayah Israel. Jadi sebenarnya rakyat Gaza itu diajarkan begini Pak Paul, diajarkannya itu kalian ini sedang menanti apa? Menanti untuk pindah ke wilayah Israel. Artinya apa? Hamas tidak pernah memikirkan solusi dua negara. Nggak ada. Bagi mereka itu hanya ada one state solution, yaitu negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas dengan hukum syariah versinya Hamas. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Inilah yang sedang mereka lakukan, ya, terutama dengan serangan 7 Oktober yang lalu. Itu yang mereka lakukan. Nah, ternyata gagal kan? Nah, jadi sampai Bill Clinton sendiri, Bill Clinton inilah yang penggagas yang menekan Israel untuk menandatangani perjanjian Oslo pada waktu itu. Akhirnya Bill Clinton menyesal. Kenapa? Lama-lama sesudah tua Bill Clinton sadar Palestina ini sebenarnya bukan niatnya mau hidup berdampingan antar dua negara. Mereka itu mau, ya seperti yang sering mereka lakukan dan ucapkan, from the river to the sea. Artinya apa? Ini from the river to the sea ini adalah spiritnya itu adalah memusnahkan dan menggenosida Yahudi. Tetapi sekarang diputarbalikkan seolah-olah bangsa Israel atau negara Israel lah yang memusnahkan orang Palestina. Justru bukan gitu. Nah, ini yang kalau kita bilang roh kebohongan itu ya. Roh kebohongannya dari Hillel Ben Shahar itu betul-betul memang sudah bisa menyihir seluruh dunia ya, termasuk orang-orang di PBB, termasuk juga Greta Thunberg, termasuk juga yang kemarin kena hukum oleh pemerintah Amerika, ya, Francesca Albanese itu yang menuduh Israel melakukan genosida. Sebetulnya itu diksi yang disebarkan oleh Francesca Albanese, ya. Ya sekarang sudah kena sanksi Amerika dia. Saya nggak tahu sanksinya apa, tapi yang pasti kalau pemerintahan Trump sudah memberikan sanksi, bukan omong kosong, itu pasti akan dilakukan gitu. Termasuk kepada Ilhan Omar tadi yang Pak Andi sudah konfirmasi. Dia kira-kira dihukum apa gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya sedang diksi yang mau diangkat lagi di seluruh dunia tentang genosida ini. Tetapi gaungnya sudah
sudah nggak efektif lagi, Pak Paul. Orang sudah nggak percaya lagi bahwa itu sepenuhnya genosida gitu. Ya, kita lihat ternyata Iran punya persenjataan yang begitu hebat. Nah, kita tahu Hamas, Hezbollah, Houthi, dan beberapa kelompok teror yang ada di Mesir itu dibiayai oleh Iran. Nah, jadi akhirnya Inggris, Prancis, Jerman yang tadinya tidak pro kepada Israel, sekarang menjadi membela Israel. Kenapa? Ya, ternyata memang mereka mulai menyadari diksi dan kebohongan yang selama ini disebarluaskan ke seluruh dunia lewat siapa? Ya, lewat imigran, lewat mahasiswa, lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dan jangan lupa, tadi Pak Paul sudah kasih tunjuk videonya. Di Amerika Serikat, terutama yang di tengah, yang di daerah-daerah yang tidak banyak perkotaan besar, daerah-daerah pertanian sepi, disitulah tumbuh sel-sel teror yang sudah dibangun oleh Iran dari waktu ke waktu, gitu ya. Ada dua di situ kelompok yang dikhawatirkan dari sisi keamanan dalam negeri Amerika. Pertama, sel-sel teror yang dibangun oleh Iran, kedua oleh Cina. Jadi Cina juga melakukan serangan terhadap Amerika, tetapi kalau Cina lebih mengarah kepada ini, pencurian teknologi untuk ditiru, ya, untuk ditiru. Dan kemudian kalau Cina bedanya begini, mereka itu melakukan masuk ke dalam supply chain-nya, distribusi barang-barang yang di Amerika. Nah, mereka berusaha mempengaruhi supply barang-barang. Nah, itu dia. Itu lebih mengarah kepada pencurian teknologi dan perang dagang. Tapi kalau Iran ini sewaktu-waktu, Iran ini sebetulnya pengen membalas serangan yang kemarin dilakukan oleh Trump terhadap 3 reaktor nuklirnya itu. Iran ini mau membalas melalui sel terornya, tapi ya kita nggak tahu kapan. Kalau ditanya siapa negara yang punya banyak sel terorisme di seluruh dunia, ya jelas Iran. Mereka punya sampai ke Argentina. Masih ingat peristiwa pemboman tahun 90-an? 2 kali di Buenos Aires, di mana ada dua sinagoga yang dibom. Kemudian juga di Inggris mereka juga banyak, di Jerman juga banyak. Pokoknya yang negara-negara yang dulu waktu Perang Dunia Pertama itu ya dekat dengan inilah, dengan Turki dan Iran, itu mereka pasti punya selnya. Saya kira di Konoha juga ada, gitu ya. Hampir seluruh dunia. Nah, cuman ini belum diaktifkan aja. Nah, ini yang sekarang Trump sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap sel teror Iran yang ada di seluruh Amerika, mungkin juga seluruh dunia. Nah, ini yang harus hati-hati. Perang ini belum selesai, gitu ya. Iran memang katanya mau berunding. Kenapa? Iran butuh kepastian untuk apa? Untuk dia tidak diserang lagi seperti kemarin oleh Amerika dan Israel. Dan yang paling utama buat Iran ini sekarang itu adalah masalah pencabutan sanksi dan embargo ekonomi dari Amerika. Karena itu sangat memukul perekonomiannya, apalagi tambah lagi dari Amerika barusan kan sesudah dalam sebulan terakhir ini. Karena Iran menyeludupkan minyak produksinya lewat produksi minyak Irak, gitu. Jadi dia taruh minyak yang dia produksi ke Irak, kemudian ini diekspor ke luar negeri dari Irak, tapi diakui sebagai minyaknya Irak, bukan minyaknya Iran. Ini lagi dihajar ini perusahaan-perusahaan ini sama pemerintahannya Trump. Jadi ya ini masih panjang ini perang ini, campur ini sudah antara perang secara militer, geopolitik dan juga ekonomi. Nah, kalau kita lihat ya ke depannya bagaimana? Ya katanya ada 400 kilogram uranium yang dimurnikan. Nah, ini yang sekarang ini yang harus dicari kalau memang ada. Atau mungkin itu cuma semacam ya bluffing-nya Iran untuk menunjukkan bahwa dia tidak kalah dalam pertempuran, dalam perang ini kan gitu ya. Nah, jadi sekarang situasinya Amerika dan Israel itu ya sedang di atas angin dalam perang ini. Cuman memang yang masih jadi pertanyaan, apa kira-kira planningnya Trump dan Netanyahu ke depannya ini? Karena tidak ada sedikit pun pengumuman pers yang mereka lakukan. Apakah
ada perpecahan. Nah, kalau narasi yang dibangun di Konoha seolah-olah Trump lagi berantem sama Netanyahu. Tetapi kalau saya melihat ada sesuatu yang mereka rahasiakan nih berdua rencana ke depan ini. Ini yang kita belum tahu, Pak Paul. Antara Trump dengan Netanyahu ini ada sesuatu rencana tetapi tidak diumumkan ke publik. Ini masih dirahasiakan, ini yang belum kita tahu apa rencananya tentang nasibnya Gaza ini ke depannya. Karena ya kalau andaikan Israel ikut dengan keinginannya Hamas, Hamas ini udah nggak ibarat orang perundingan atau main kartu gitu ya. Dia udah nggak punya banyak kartu yang bisa ditawarkan di meja perundingan. Kenapa? Ya udah tinggal kekuatannya tinggal 10%, ya. Dia hanya kuat karena masih pegang sandera yang 50 orang kurang lebih ya 48 orang ini. Kalau nggak ada itu ya sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Fasilitas infrastrukturnya, terowongannya itu kira-kira ya 70% sudah hancur, ya sudah nggak bisa dipergunakan. Kalaupun dia mau bangun itu lagi tidak gampang. Makanya Hamas ini berusaha survive dan berusaha mengambil alih kontrol Gaza kembali dengan meminta apa? Gencatan senjata permanen supaya Israel tidak ganggu lagi. Kaki dan tangannya Israel sudah diikat. Israel tidak bisa menutup Philadelphia dan Morah koridor lagi sehingga arus penyeludupan senjata dari Sinai kepada Hamas itu bisa bebas lagi seperti dulu. Itu yang mereka mau. Kemudian distribusi pangan itu harus dikembalikan kepada UNRWA gitu. Artinya kalau misalkan hanya demi 20 sandera yang masih hidup terus kemudian permintaannya Hamas dituruti, itu sama dengan mengorbankan ribuan atau jutaan nasib warga negara Israel di masa yang akan datang. Karena dipastikan Hamas ini akan membangun kekuatan militernya dan kemudian akan melakukan penyerangan yang sama seperti tanggal 7 Oktober yang lalu gitu. Nah, itu yang betul-betul sangat dijaga oleh Netanyahu. Bukan Netanyahu tidak mau katakanlah ya mengakhiri perang, bisa, tetapi kalau perang diakhiri dengan cara begini, dengan cara memberikan apa yang diminta Hamas semuanya, suatu waktu negara Israel bisa terjepit atau bahkan bisa bubar. Ini yang dikhawatirkan oleh Netanyahu. Kalau saya sih tidak sependapat dengan para pengamat profesor doktor kompresor bocor yang sedang membangun narasi bermasturbasi tapi sambil menangis, Pak Paul, gitu yang kita bahas kemarin, kayak Prof. Hikmahanto dan lain-lainnya itu ya. Itu mengatakan bahwa ini faktor Netanyahu yang keras kepala dan Netanyahu ini harus dijatuhkan. Hanya itu yang narasi yang bisa mereka bangun, tapi tidak, bukan seperti itu. Situasi yang terjadi sekarang itu kalau Netanyahu dalam hal ini dia terlalu lunak, maka nasib bangsa Israel, nasib negara Yahudi ke depannya ini akan sangat berbahaya gitu. Ya, jadi sudah terbukti solusi dua negara sudah diberikan pada saat perjanjian Oslo. Ya, di mana Gaza dan hampir 2/3 dari wilayah Judea dan Samaria diberikan kepada otoritas Palestina. Tapi apa yang terjadi? Gaza akhirnya jatuh ke tangan Hamas tahun berikutnya sesudah otoritas Palestina atau PLO kalah dalam pemilu di Gaza. Terus kemudian ternyata di tepi barat juga Mahmud Abbas ini tidak tulus juga. Dia membiarkan berkembangnya sel-sel teror walaupun dia katanya sudah berdamai dengan Israel, tapi dia memberikan kesempatan serangan kepada warga negara Israel. Bahkan orang-orang yang tewas karena menyerang warga Israel dia berikan santunan yang cukup mahal gitu ya kepada teroris gitu. Jadi memang artinya apa? Memang orang Palestina ini bukan mau solusi dua negara. Mereka ini hanya mau memusnahkan Israel. Nah itu, kita lihatlah ke depannya ini. Bagaimana yang dilakukan Netanyahu? Netanyahu itu punya prinsip begini. Kalau berunding dengan para teroris ini, itu nggak bisa kita berunding bicara baik-baik tanpa tekanan militer. Jadi kalau apa yang dipelajari oleh Netanyahu selama puluhan tahun, dia akan bersedia berunding soal gencatan senjata, soal perdamaian. Tapi sambil berunding, ya militer harus jalan. Kenapa? Karena orang-orang sebelah ini, mereka itu tidak pernah tulus dalam berunding.
Jadi bahasa yang mereka kenal itu adalah bahasa kekerasan. Jadi itu yang memang sudah dipelajari mungkin oleh Netanyahu. Jadi dia nggak bisa melepaskan tekanan militer selama perundingan gencatan senjata maupun perundingan perdamaian. Kenapa? Karena bagi Hamas, berunding bagi dia adalah memaksakan keinginannya dia kepada lawan yang berunding ini gitu. Bukan, kalau berunding kan sebenarnya kan win-win solution ya. Ada yang Israel bisa dapat, ada yang Hamas bisa dapat. Ini enggak. Hamas walaupun kekuatannya udah empot-empotan, udah hampir hancur, tapi dia merasa diri sebagai orang yang masih lebih punya kuasa dan menentukan hasil gitu ya, dan mau minta segalanya gitu. Dan kelihatan Hamas ini nggak akan melepaskan seluruh sandera, walaupun itu nanti sudah gencatan senjata permanen. Dia nggak akan lepaskan. Kenapa? Mereka akan membuat sebuah upaya supaya Israel ini selalu dalam kondisi yang tunduk dan memohon-mohon kepada mereka gitu sebagai kaum teroris gitu kan. Nah, itu yang sedang mereka lakukan sekarang. Makanya kalau dibilang inilah saat-saat di mana Netanyahu itu harus hati-hati dalam mengambil langkah, baik itu dalam gencatan senjata maupun perjanjian perdamaian. Kenapa? Bisa jadi Netanyahu kalau dia tidak hati-hati, dia akan terperangkap dalam permainannya Hamas dan negara-negara sebelah ini gitu ya. Seperti dulu terperangkapnya siapa? Yitzhak Rabin ya. Yitzhak Rabin terperangkap, akhirnya menandatangani perjanjian Oslo ya. Kemudian juga Ariel Sharon juga Sign out ya. Ombung tersign out, Ombung. Nah ya, saya telepon dulu yang tersign out nih. Tapi itu memang benar, Pak. Soalnya kali ini meeting si Trump sama si Netanyahu ini kok nggak ada berita yang keluar. Jadi ini ada, saya bilang sih hidden agenda ya, agenda-agenda yang terselubung. Jadi kita mungkin bisa lihat in the next 2 weeks atau 3 minggu ke depan nih pasti sesuatu besar terjadi menurut saya sih. Soalnya dua-duanya nggak ngomong apa-apa tuh tentang meetingnya. Nah itu dia, makanya ada sesuatu yang tidak diomongkan. Bilang dari yang Yitzhak Rabin tadi, terpotong banyak tadi. Oh gitu, iya Yitzhak Rabin itu ya dulu dia tertipu juga di perjanjian Oslo. Akhirnya Palestina ya punya pijakan ya, punya pijakan di tanah perjanjian. Nah kemudian juga sesudah itu ya Gaza dan hampir 2/3 tepi barat diberikan kepada Palestina sebagai niat baik Israel untuk pembentukan solusi dua negara. Kenapa sekarang orang teriak solusi dua negara? Toh itu sudah dilaksanakan pada saat perjanjian Oslo gitu. Nah, ini sesudah perjanjian Oslo ini ditandatangani dan sudah diberikan kepada Palestina. Nah, di sini krisis mulai terjadi, Pak Paul. Nah, waktu itu negara-negara Arab yang selama ini mensponsori gerakan Palestina secara kekerasan ini, gerakan terornya orang Palestina ini, meninggalkan orang Palestina. Masuklah pengaruh Iran, ya, tapi lewat Hamas gitu. Masuklah pengaruh Iran. Iran masuk, walaupun mereka beda sekte ya. Yang satunya Sunni, Hamas itu Sunni bagaimanapun. Tapi dia dibiayai oleh Iran yang Syiah. Kenapa? Yang penting sama-sama anti Israel, yang penting sama-sama benci Israel dan mau memusnahkan Israel. Nah ini yang terjadi gitu. Nah jadi akhirnya ya posisinya semakin kuat lah ini ya gerakannya Hamas ini, apalagi dia berhasil menang pemilu di Gaza, kemudian setahun kemudian dia perang terjadi secara militer ya dengan kelompok Fatah. Nah, akhirnya dia berkuasa di Gaza.
Kemudian ada 4 kali mereka menyerang Israel dan selalu diakhiri dengan gencatan senjata. Tetapi yang melanggar selalu pasti yang melanggar gencatan senjata itu teroris Hamas ini, bukan Israel. Ada 4 kali peristiwa termasuk yang protective edge yang terakhir ya. Nah kemudian kalau kita lihat solusi dua negara, kalau saya melihat sebenarnya dari perjanjian Oslo sudah ada kerangka solusi dua negara, tetapi Mahmud Abbas tidak meneruskan perundingan dengan Israel. Bagaimana pengaturan Israel itu simpel sebenarnya. Mereka akan menyerahkan semua wewenang kepada Palestina, tetapi kontrol keamanan itu tetap harus dipegang Israel. Kenapa? Karena ya dari sesudah perjanjian Oslo banyak terjadi intifadah, Pak Paul. Nah, ketika terjadi intifada ini, itu ribuan juga warga negara Israel yang tewas gitu ya. Jadi oleh sebab itu Israel trauma dengan peristiwa intifada itu. Padahal ini intifada ini sudah Oslo loh, sudah perjanjian solusi dua negara loh. Nah, tapi kenapa? Ya memang semangatnya Palestina itu bukanlah untuk mendirikan dua negara yang berdampingan dan hidup secara damai untuk mencapai kesejahteraan, tetapi memusnahkan negara Israel dan menggenosida bangsa Yahudi. Itu semangatnya, spiritnya di situ. Ya, akhirnya mereka dibantu oleh Iran yang punya motivasi yang sama, karena Iran merasa ya Israel ini penghalang mereka menguasai Timur Tengah, dan juga karena ada Israel ini ya pengaruh Iran ini juga terhadap kelompok Arab yang lain itu nggak bisa diperkuat gitu, kecuali melalui proksi gitu. Nah jadi situasi sekarang ini sebenarnya merubah peta Timur Tengah sedikit berubah gitu ya. Peta Timur Tengahnya sudah berubah, geopolitik juga sudah berubah. Nah kalau kita lihat Al-Jolani itu sekarang juga lagi dalam kondisi gimana ya? Dia pengen sanksi ekonomi dicabut, tetapi ya harus berdamai dengan Israel dan ikut Abraham Accord. Cuman Al-Jolani ini permintaannya terlalu terlalu banyak untuk masalah dataran tinggi Golan ini. Nah ini yang masih kita belum tahu Israel apa kebijakannya. Apakah akan mau menyerahkan sepertiga dataran tinggi Golan yang sebetulnya wilayahnya kaum Druze juga kan gitu ya. Nah kemudian kita lihat Lebanon ada isu ya dia akan dibagi 3 zona. Cuman saya nggak bisa analisa sekarang, nanti terlalu luas topik yang kita bahas. 3 zona, karena apa? Lebanon juga sangat rawan untuk pecah gitu ya. Nah, kayaknya sih zona pertama di utara itu akan dikuasai oleh ini kelompok Kristen, ketiganya Islam Sunni di tengah, dan di selatan mungkin kelompok Syiah gitu. Cuman bagaimana pengaturan keamanannya, nah ini yang belum jelas Pak Paul. Ada isu-isu seperti itu, tetapi kita belum tahu apakah ini memang rencananya Israel dengan Amerika atau ini hanya framingnya orang-orang sebelah ini gitu. Jadi ini yang masih belum kita bisa simpulkan arahnya mau kemana. Nah jadi kalau bicara rekapitulasi ya jelaslah Israel menang, tetapi belum tuntas. Semuanya belum tuntas kan? Hamas juga belum tuntas. Hezbollah juga masih coba-coba membangun kekuatan militernya, tapi dihancurkan lagi dalam 2 hari ini. Kemudian juga Houthi juga belum pasti apakah dia akan berhenti menyerang kapal-kapal dagang. Iran juga masih punya ambisi untuk menciptakan nuklir untuk menghancurkan Israel, karena memang Iran ini punya grand strategi yang sudah matang. Dia ciptakan negara-negara Arab yang punya proksi di sekeliling Israel. Nah, proksi-proksinya ini akan menyerang dengan rudal dan menyerang dengan pasukan. Nah, nanti pukulan terakhir Iran akan menyerang dengan menggunakan nuklirnya. Maka musnahlah negara Yahudi. Musnahlah peradaban Judeo-Kristiani. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul.